Bapak Ibu sekalian, rukun berikutnya yang ingin kita bahas dalam sholat adalah duduk di antara dua sujud. Tadi kita sudah bahas tentang kewajiban dua sujud pada setiap rakaat. Nah, di antara dua sujud itu ada duduk di antara dua sujud. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajida." Lalu kemudian hendaknya kamu sujud sampai kamu betul-betul sempurna sujudmu, tenang. Setelah itu tsummarfa hatta tatma'inna jalisa. Lalu setelah itu kamu angkatlah, duduklah sampai kamu betul-betul sempurna dudukmu. Ini kewajiban atau rukun duduk di antara dua sujud. Rukun berikutnya membaca tasyahud akhir. Batasan minimal membacanya, jadi dalam tasyahud akhir, apa bacaan yang perlu kita baca? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita membaca at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Jadi, dalam tasyahud akhir kita membaca at-tahiyatu lillah, segala ucapan selamat, was-salawatu dan salawat, wat-thayyibatu dan kebaikan adalah milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta rahmat Allah dan berkahnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ada khilaf di antara para ulama. Kata assalamu alaika ayyuhan nabi, keselamatan bagimu wahai nabi. Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena Rasulullah ada di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka. Maka mereka mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi, keselamatan bagimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kata gantinya pakai kamu. Keselamatan bagimu ya Rasulullah, karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah kita tetap mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi, keselamatan bagimu wahai nabi, padahal beliau udah wafat, gak di tengah-tengah kita lagi. Nah, ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bacaannya adalah assalamu alan nabi, keselamatan bagi nabi, tidak memakai kepadamu wahai nabi, karena beliau sudah tidak ada di depan kita, di hadapan kita, di tengah-tengah kita. Dan ini diriwayatkan, ada beberapa riwayat dari para sahabat bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat itu membaca assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi nabi, kesejahteraan dan keberkahan Allah baginya, tidak memakai kepadamu, karena beliau udah wafat dan gak ada di tengah-tengah kita. Namun ada sebagian yang lain mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkannya assalamu alayka ayyuhan nabi, maka walaupun beliau sudah wafat, kita tetap mengikuti apa yang beliau contohkan seperti di dalam hadis ini, yaitu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka, tetap memakai alayka kepadamu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan keselamatan bagi kita semua dan bagi semua hamba-hamba Allah yang soleh. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa mengambil pelajaran sangat-sangat penting sekali. Pelajaran sangat istimewa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Pentingnya menjadi orang soleh. Pentingnya kita menjaga kesolehan pribadi kita, kesolehan sosial kita. Kenapa? Karena kalau kita termasuk ke dalam orang-orang yang soleh, maka setiap 5 waktu dalam sehari dikali sekian, sekarang kurang lebih 1 miliar, 1,5 miliar umat Islam di seluruh bumi ini. Jadi setiap umat Islam itu sholat, mendoakan, membaca tahiyat ini dengan mendoakan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, keselamatan bagi kita dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita termasuk hamba yang soleh, kita berdoa pada Allah semoga Allah menjadikan
kita di antara hamba-hambanya yang soleh. Agar apa? Agar dapat doa orang umat Islam seluruh dunia, Bapak Ibu. Betapa beruntungnya kita, betapa istimewanya diri kita. Kalau dipilih oleh Allah masuk dalam golongan hambanya yang soleh, maka semua umat Islam yang sholat di muka bumi ini akan mendoakan kita. Karena kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Sebaliknya, na'udzubillah, kalau kita nggak soleh, maka kita kehilangan doa ini. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, terimalah amal-amal kami. Jadikan kami, ya Allah, di antara golongan hambamu yang kau tulis dalam orang-orang yang soleh. Agar kami selalu mendapatkan kiriman doa dari semua umat Islam yang sholat di muka bumi ini. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, hambanya dan utusannya. Nah, ini dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahhuda, beliau mengajarkan kepada kami kalimat-kalimat bacaan-bacaan tasyahud, kama yu'allimuna surata minal Quran, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat-surat di dalam Al-Quran. Beliau menuntunkan atahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ada sedikit perbedaan dengan yang pertama. Semuanya makhur, semuanya diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jangan saling menyalahkan di antara kita. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini juga bagi kita yang memakai assalamualaikum ayyuhan nabi, boleh. Bagi yang memilih untuk merubah setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena dicontohkan oleh para sahabat dengan menyatakan assalamu ala nabi tanpa kaf, tanpa kamu, ya, assalamu ala Nabi, keselamatan bagi Nabi, juga tidak ada masalah. Masing-masing punya dalil, masing-masing dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tasyahud akhir. Lalu kemudian rukun berikutnya duduk pada tasyahud akhir. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda fi wasatis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepadaku tasyahud di tengah salat, wa fi akhiriha, dan di akhir salat. Fakunna nahfadhu an Abdullah, dan kami, ya, perawinya itu mengatakan menghafal dari Abdullah, hina akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahu iya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud itu kepada Ibnu Mas'ud, murid-muridnya Ibnu Mas'ud menghafal dan belajar dari beliau kalimat-kalimat dalam tasyahud. Nah, di sini beliau, Bapak Ibu sekalian, kalau di akhir salat itu jalasa ala warikihi, beliau duduk di atas pantat kirinya, ya. Jadi seperti tasyahud akhir yang biasa kita lakukan di Indonesia, itu dinamakan dengan duduk tawarruk, artinya duduk dengan beralaskan pantat kita, ya. Ada yang dinamakan juga dengan duduk iftiros. Duduk iftiros itu kayak tasyahud awal, kita duduk di atas kaki kiri kita. Lalu kemudian setelah bacaan tahiyat dalam tasyahud akhir, ya, kita dianjurkan, atau ini termasuk rukun, kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam. Nah, di sini, ya, salawat yang dianjurkan apa yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini dinamakan dengan salawat Ibrahimiyah. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lalu rukun berikutnya adalah mengucapkan salam saat menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebagaimana dalam hadis Amir ibnu Sa'ad
dari ayahnya, beliau berkata, "Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi." Kata Amir bin Sa'ad dari ayahnya berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke arah kanan dan ke arah kiri hingga aku bisa melihat putihnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi ketika kita salam ke kanan Bapak Ibu, ini harus betul-betul kita menoleh sehingga orang yang di belakang kita melihat pipi kita. Maka sahabat tadi mengatakan, sampai saya melihat putihnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau cuma sedikit nolehnya nggak akan kelihatan pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan saat dalam posisi duduk. Paling sedikit ucapannya adalah Assalamualaikum. Rukun terakhir adalah tertib, melakukan rukun-rukun sholat di atas dengan berurutan, dengan tertib, tidak boleh dibolak-balik, ya. Berdiri dulu, baru rukuk, baru i'tidal, baru sujud. Nggak bisa kita balik, berdiri terus sujud baru rukuk, nggak bisa. Jadi harus secara tertib. Inilah Bapak Ibu sekalian pembahasan seputar rukun-rukun dalam melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima salat kita, rukuk kita, sujud kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salat kita sempurna, salat yang baik, sehingga amalan-amalan kita yang lain pun akan ikut baik, karena barometer amalan seseorang adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka amalan yang lain akan ikut baik. Namun sebaliknya, apabila salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain pun akan ikut buruk. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.